Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sekalian, tidak bosan-bosan ya, kita berjumpa kembali untuk membahas satu sistem di dalam tubuh manusia yang sangat penting. Ya, semuanya penting Pak, harus sangat penting segalanya. Penting semuanya ya, yaitu tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi atau sistem pengeluaran. Di bab sebelumnya kita sudah pernah membahas sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan sistem yang lain. Tentu setelah kita melakukan pernapasan, pasti ada sistem pengeluarannya. Setelah itu, proses pencernaan juga ada sistem pengeluaran. Apakah segala yang kita keluarkan termasuk dalam sistem ekskresi? No. Oke. Jadi pengeluaran ini sebenarnya ada beberapa macam. Ada yang disebut dengan defekasi, yaitu pengeluaran sisa pencernaan makanan, itu tidak termasuk ini. Ada juga pengeluaran hormon dan enzim. Kalau itu namanya sistem sekresi. Sementara yang kita bahas di sini adalah pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang apabila tidak dikeluarkan bisa menjadi racun dan mengganggu tubuh kita. Oke, apa saja yang akan kita bahas di sistem ekskresi pada manusia ini? Yang bagian A, kita bakal mengulas tentang struktur dan fungsi sistem ekskresi. Lagi-lagi kalau kita bicara sistem organ, nomor satu pasti strukturnya, bentuknya, baru fungsinya. Dan bagian B pasti setelah itu adalah gangguan dan penyakit-penyakit yang ada pada sistem ini. Berikutnya tentang struktur dan fungsi kulit. Jadi tinggal dari seperti itu. Ini banyak sekali pembahasannya ya. Struktur dan fungsi kulit. Ini kita bicara tentang jaringan-jaringan penyusunnya. Itu sudah pernah dibahas di jaringan ya. Oke, ini yang kita bahas yang berkenaan dengan fungsi sebagai alat ekskresi, yaitu ada kelenjar minyak atau kelenjar spasio. Berikutnya ada kelenjar keringat, ya, kelenjar sudorifera kalau salah ya. Juga di sini ada saraf-sarafnya yang berfungsi untuk mengkoordinasi semua kegiatan. Dan rambut ini juga membantu mengatur suhu kayaknya ya. Kemudian ada pembuluh-pembuluh darah, ada syaraf, ada akar rambut, ada jaringan lemak atau adiposa, ada bagiannya kulit jika dibagi dari secara vertikal mulai dari atas namanya epidermis, epi itu tepi, derm itu kulit yang bagian tepi atau luar. Di bawahnya namanya dermis, di bawah dermis baru hipodermis. Sebagai alat ekskresi, kulit berfungsi untuk mengeluarkan keringat yang tadi kita bahas di bab tentang ginjal tadi ya. Kemudian kelenjar keringat menyerap air dan garam dari darah di pembuluh darah. Maksudnya ya, pokok menyerap air dan garam dari pembuluh darah. Artinya pada saat mau dikeluarkan itu ya, serap keluar ya. Jadi kadang-kadang kalau kita jilat asin keringat itu ya. Apakah juga kalau urin itu asin ya? Kayaknya iya. Kemprop Pak Bobo dulu waktu di desa itu sering kan anak-anak itu ngilani ya. Tapi pipis itu diwadahi kantong itu. Dulu kalau main perang-perangan ditambah itu ya, dilemparkan kok asin, nggak tahunya pipis itu ya. Berikutnya keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Tapi jangan ditiru lah ya, itu dulu anak-anak desa yang nggak punya mainan ini ya. Kempro, ngawur anak-anak. Dikeluarkan melalui pori-pori kulit akan menyerap panas tubuh sehingga suhu tubuh tetap stabil. Ini nih ada pelajaran fisika di sini ya. Mungkin kamu pernah tahu namanya kalor laten penguapan ya. Banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk merubah 1 cc ya, 1 cc air menjadi uap. Jadi pada saat cairan menjadi uap itu kan butuh kalor.
Pada saat itu dikeluarkan, maka air itu akan dirubah menjadi uap dengan cara menyerap kalor dari tubuh kita. Maka tubuh kita nanti bakal stabil suhunya, gitu ya. Yang berikutnya yaitu kita bicara tentang struktur dan fungsi dari paru-paru. Di sistem pernapasan sudah kita bahas, kita nggak terlalu detail ke strukturnya ya. Jumlahnya 2. Pak, kenapa paru-paru? Kok diberi nama paru-paru? Karena jumlahnya 2. Loh, tadi ginjal kok? Ginjal saja, Pak. Kalau kamu mau, ginjal diberi nama ginjal-ginjal. Gak lucu dong. Oleh karena itu nanti ada kadang-kadang penyebutan paru-paru itu paru gitu aja. Ini adalah dokter paru gitu ya. Dulu kan dokter paru-paru itu karena iri dengan ginjal ya. Ginjal 2, kenapa kok nggak ginjal-ginjal? Nah, itu kembali ke ahli bahasa, nanti tanyakan ke guru bahasa ya. Berikutnya, paru-paru berfungsi sebagai organ ekskresi. Semuanya kita bahas ini, kita sedang membahas ekskresi. Memang paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Jadi kalau kita punya kacamata, kita tiup gini ya. Oh, ya ini dah. Aduh, ini ada uap airnya yang nempel ya. Dulu ini hairspray alami katanya. Kalau membersihkan kacamata dikasih uap air ini ya. Oke. Gas CO2 dan H2O sisa metabolisme jaringan diangkut oleh darah menuju paru-paru untuk dibuang dengan cara difusi di alveolus. Ini kamu harus sudah paham sekali dengan transport membran di bab pertama, yaitu tepatnya yaitu KD 3.2 tentang bioproses. Jadi di dalam tubuh kita ini bertebaran, berkeliaran bahan-bahan kimia ini ya, dan bahan kimia ini bergerak. Nah, makanya itu butuh transport membran. Di antaranya bergerak untuk dikeluarkan CO2 dan H2O, kedua-duanya dalam bentuk gas, gitu ya. Nggak kelihatan. Kemudian oleh tumbuhan dimanfaatkan CO2-nya, atau mungkin H2O-nya itu jadi hujan nanti. Jadi hujan ini jadi uap air kan? Boleh jadi air hujan berasal dari ekskresi kita ini ya. Nah, tumbuhan mengeluarkan oksigen kita gunakan untuk bernapas. Tapi kita nggak bahas bernapasnya ya. Kita membahas tentang ekskresinya, pengeluaran. Pak, kok bisa dikeluarkan? Lagi-lagi sebagaimana di sistem mekanisme dengan urin tadi ada perbedaan tekanan, gitu ya. Jadi inti dari pergerakan itu adalah perbedaan tekanan. Kalau tidak melawan gradien atau perbedaan tekanan, maka transportnya namanya transport pasif. Tapi kalau melawan gradien, artinya di atas ini jumlahnya lebih banyak, di bawah ini sedikit kok menuju ke yang banyak, itu melawan, maka dibutuhkan energi, disebut dengan transport aktif. Ingat kembali ya, ting. Berikutnya yaitu tentang struktur dan fungsi hati. Ini jarang kita bahas ya, ternyata rumit ya jaringan-jaringannya ya. Di dalam sistem ekskresi, hati berfungsi mengekskresikan cairan empedu secara terus-menerus. Ini ekskresinya ya. Padahal di sistem pencernaan juga dibahas ini ya. Empedu itu berfungsi untuk mengemulsikan lemak di pencernaan. Tapi kita bahas di pengeluarannya ya, atau ekskresi. Cairan empedu mengandung yang pertama namanya asam empedu, kemudian garam empedu, kolesterol. Jadi secara alami kelebihan kolesterol itu dibuang ya. Ada fosfolipid, lecitin, ada zat warna empedu namanya pigmen bilirubin dan biliverdin, hasil penguraian dari sel darah merah yang sudah rusak. Jadi sel darah merah itu sekitar umurnya 125 hari, dia itu bakal mati dan diganti sel darah merah yang baru, serta beberapa ion lainnya. Ini strukturnya ya. Strukturnya ini ada hepatosit, dari kata hepar dan sit, dan itu sel hati ini ya. Kemudian ada pembuluh darah. Ada
ada vena porta hepatica. Jadi ada portal khusus gitu ya, vena porta hepatica, dan ada arteri hepatica. Venanya lebih besar ya. Jadi kalau nggak salah vena porta hepatica ini menyalurkan darah khusus dari penyerapan zat makanan yang ada di usus penyerapan, dibawa langsung ke hati, ada portal khusus. Nah, di sini baru makanan-makanan itu dinetralkan. Makanya jangan heran orang-orang yang sering makan makanan yang beracun atau minum-minuman yang beracun, maksudnya di antara minuman alkohol dan mungkin minuman-minuman lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu, nah itu menyebabkan rusaknya hati. Nah, jadi hati mengeluarkan empedu tadi. Ada sel namanya kanalikuli. Kanal itu berarti apa ya? Saluran ya. Ada sinusoid. Jadi pembuluh-pembuluh vena ini udah bercabang-cabang dalam hati. Kemudian ada sel Cooper. Nah, ini sel yang bertanggung jawab untuk penetralan kayaknya ya. Dan juga kalau kita pernah belajar metabolisme itu, di hati juga ada namanya enzim katalase yang berfungsi untuk menetralkan H2O2, hidrogen peroksida ya. Kemudian di sini juga ada vena sentral, vena pusatnya ya. Ada lakuna, sebagaimana di sel apa ya ada lakunanya? Di sel ini, di sel tulang, jaringan tulang kok, sel tulang di jaringan tulang, mirip ya. Oke, ini cuma intinya di sini ya, strukturnya sama fungsi dari hati. Kalau ada yang nggak jelas nanti ditanya. Nah, hati-hati loh ya. Apakah hati yang ini sama dengan hati yang hatiku jengkel ini? Apakah sama ya? Dan silakan ditanyakan di guru apa ya? Guru BK atau guru agama ya? Apakah hati liver ini dengan hati? Apakah bukankah hati itu jantung ya? Soalnya dalam bahasa Inggris hati itu heart, sementara hati itu diartikan jantung, sementara hati itu liver. Ya, liver ya. Oh my heart. Nggak tahu yang mana itu ya, jantung hati. Oke, berikutnya yang kedua, terakhir kita bicara tentang gangguan-gangguan. Tadi kan yang sebelumnya kita bicara itu cara normal-normal saja, itu ya, semuanya ada berjalan dengan baik. Tapi kenyataannya kadang-kadang itu ada gangguan. Boleh jadi gangguannya itu bawaan, atau karena kecelakaan tertentu, atau infeksi penyakit tertentu, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, oke. Mulai dari ginjal, kulit, paru-paru, hati, urut seperti tadi ya, samanya gangguannya juga demikian. Oke, dari ginjal dulu. Teringat ginjalnya, teringat Pak Gogo ini, tempo hari juga pernah kena penyakit ini ya. Tapi belum sampai jadi batu, masih kristal, sakitnya luar biasa. Batu ginjal adalah massa padat seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih. Ini ada bulatan-bulatan. Ini dikarenakan apa ya? Ada yang mengatakan kurang minum, ada yang mengatakan kelebihan kalsium, ada yang mengatakan kurang gerak atau mager, atau ada yang mengatakan sering ngempet. Waktunya mikturasi, waktunya dikeluarkan, gak dikeluarkan, akhirnya mengendap, apalagi gak bergerak sama sekali. Saya kadang berpikir karena orang bergerak atau lari-lari seolah-olah kayak dikocok-kocok gitu, seolah-olah, tapi nggak tahu ya hakikatnya apakah seperti itu ya. Udah suhu panas, kemudian saluran-saluran melebar sehingga mudah untuk mengeluarkan zat-zat. Karena itu jangan lupa ya, jangan mager terus loh ya. Nah, cukup minum, gerak yang cukup ya, jangan mager. Berikutnya ada diabetes mellitus, DM. Penyakit ini dikenal sebagai penyakit kencing manis karena katanya di pipi saya itu rasanya manis. Tapi jangan dicicipi loh ya.
Cukup dilihat aja apakah ada di bekas-bekas pipis kita itu ada semut yang berdatangan. Nah, kalau ada semut merupakan penyakit ditandai dengan hiperglisemia, yaitu peningkatan kadar gula darah disebabkan karena kekurangan hormon insulin, hormon yang berfungsi untuk merubah gula darah menjadi gula otot. Jika di darah tidak dirubah menjadi gula otot atau glikogen, maka darah kita menjadi manis. Enak Pak manis? Oh, jangan bilang begitu. Itu menyebabkan darah kita menjadi kental. Karena kental maka kita pengen ngencer kan, jadi sering minum. Karena sering minum maka akhirnya menjadi sering buang air kecil. Di antaranya begitu. Berikutnya yaitu albuminaria, dari kata albumin. Itu semacam apa ya? Albumin itu semacam protein yang terdapat pada putih telur. Nah, di dalam tubuh kita juga ada albumin ya. Nah, ini terdapatnya albumin atau protein di dalam urin. Jadi kan tadi saya katakan di mekanisme penyaringan tadi, zat-zat yang bermanfaat itu harusnya diserap kembali oleh tubuh kita. Zat-zat yang sudah tidak bermanfaat atau kelebihan dibuang, termasuk kelebihan obat-obatan atau minum kopi, kadang-kadang bau kopi juga ya, berarti kelebihannya dibuang, termasuk kelebihan air juga dibuang. Nah, ini ada gambar, ada blood, darah, ada filter, ada urin. Ini penjelasan singkatnya ya. Di darah kita itu disaring terus ya, disaring terus oleh ginjal ini untuk dibersihkan, sisa-sisanya dibuang melalui urin. Jadi kalau ada bahan-bahan yang bermanfaat kok dibuang, maka itu berarti atau pertanda bahwa urin kita mengalami gangguan. Dan mungkin banyak lagi contoh yang lain penyakitnya ya. Nah, bisa kita bahas satu-satu. Berikutnya yaitu gangguan dan penyakit pada kulit, sirosis. Yang dimaksud sirosis di sini bukan sirosis yang di hati ya, ini yang ini. Jadi kulitnya menjadi kayak ada lapisan apa ya? Ada lapisan semacam tanduk gitu ya, kering dan kasar. Nah, ini biasanya kan mempengaruhi pori-pori kita yang untuk mengeluarkan minyak dan mengeluarkan keringat tadi ya. Naudzubillah. Berikutnya jerawat. Ternyata jerawat mengganggu kulit juga ya, bukan sekedar mengganggu kecantikanmu, tapi mengganggu kulit. Jadi kulit abnormal pada kulit akibat dari produksi kelenjar minyak yang berlebih. Jadi kelenjar minyaknya sangat banyak, sementara kita mungkin kurang telaten untuk membersihkannya. Maka minyak kan juga merupakan makanan bagi mikroba, atau mungkin dari keringat kita itu kan juga ada zat-zat tertentu yang mikroba suka, sehingga dia bisa tumbuh, atau jamur-jamur tertentu bisa tumbuh. Naudzubillah. Bagi yang sedang kena ini, bersabar ya, dan juga mencari solusinya. Oke, jangan khawatir, sekarang banyak produk-produk perawatan wajah ya. Kulit yang di wajah maksudnya ya. Tapi hati-hati, konsultasi dokter loh ya. Jangan sembarangan, apalagi yang masih muda. Nanti muda udah kulitnya gak karu-karuan, gak cantik lagi ya. Ada yang mengatakan kecantikan sedalam kulit ya. Kalau masa remaja ini jadi problem yang luar biasa. Saya dulu seusia SMA itu kena jerawat ini tuh panggil anak-anak Hellboy. Ada tanduknya gini besar di sini ya. Mudah-mudahan kamu tidak ada. Kalau ada ya tetap berusaha ya. Ada banyak cara. Ada konsultasi ke dokter khusus, dokter kulit. Biang keringat ini biasanya banyak diderita oleh anak-anak. Anak-anak ini nggak bisa ngelapis sendiri keringatnya ya. Ditandai dengan adanya bintil-bintil kecil berwarna merah yang menonjol pada bagian kulit. Bagi yang punya ada dedek bayi, nah ini bakal sering mungkin ada sisa minum yang nengkel di sini atau setelah menyusu ibu. Nah, ini biasanya dikasih ada bedak khusus untuk ini atau dikasih kanji. Kalau zaman dahulu itu sebagai penyerap keringatnya ya. Ini ya, biang keringat cukup mengganggu anak-anak, biasanya kemudian jadi rewel. Oke, apalagi yang lain nanti kita diskusikan. Berikutnya gangguan pada paru-paru. Jadi gangguan-gangguan yang dimaksud di sini adalah gangguan yang menyebabkan fungsi ekskresinya menjadi
terganggu. Yang pertama yaitu TBC, itu tuberkulosis, penyakit paru yang sangat terkenal yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi bakterinya tumbuh di dalam paru-paru, kemudian merusak sel-sel yang ada di paru-paru. Pas ini, mudah-mudahan jangan terjadi. Jaga bersih, jangan merokok. Terus kadung ya, jangan merokok. Kalau belum berhenti, sembuh lah. Masa mau dihentikan dengan nek wis lara nemen baru berhenti? Harusnya kan kita bisa berpikir kan. Oke, ini penyakit yang pertama, paru-paru. Hati-hati, jadi menyebabkan kemampuan kita membuang dan menghirup oksigen menjadi berkurang. Berikutnya adalah pneumonia, penyakit peradangan paru-paru pada bagian alveolus. Jadi alveolus itu gelembung-gelembung paru-parunya itu terisi apa gitu, cairan atau apa gitu, sehingga volume paru-paru yang harusnya bisa menghisap misalnya 5 liter jadi 1 liternya jadi sembuh. Jangan sampai ya, itu nanti sakit sekali ya. Berikutnya yaitu ada emfisema, ketidaknormalan susunan dan fungsi alveolus. Ini kayaknya alveolusnya, gelembung-gelembungnya ada yang pecah menyatu dengan gelembung yang lain. Agak kisut-kisut ini, alveolusnya tidak seger seperti buah anggur gitu. Hati-hati. Berikutnya itu penyakit disebabkan oleh pertumbuhan sel paru-paru yang tidak terkendali, namanya kanker paru-paru. Jadi kanker paru-paru, jadi paru-parunya ditumbuhi oleh sel-sel liar yang mengganggu fungsi dari paru-paru. Berikutnya ada pleuritis, peradangan pada pleura atau selaput paru-paru. Ini kayaknya dari mikroba ya. Walaupun hanya di luarnya, tapi ini juga mempengaruhi kinerja paru-paru. Ini di Puskesmas ada program khusus, kalau nggak salah itu 3 bulan untuk mengatasi TBC. Hati-hati ya, banyak orang kepengen sehat, tolong jangan rusak paru-paru kita. Di lingkungan kita sudah banyak cemaran ya, sudah banyak cemaran dari pabrik, dari kendaraan, dan mungkin banyak lagi gas-gas buang atau dari pembakaran itu sebetulnya, walaupun kita tidak merokok, itu sebetulnya di udara yang ada di sekitar kita sudah banyak cemaran. Jangan dicemari lagi dengan rokok, hanya mengejar penampilan atau gaya. Mana berpikirlah, jadi Cak Lontong mikir. Oke, berikutnya yaitu gangguan-gangguan pada hati. Ini banyak sekali ya. Yang dimaksud gangguan di hati itu bukan syirik, sombong, itu bukan ya. Ini yang hati secara biologis ya. Oke, ada hepatitis, ada banyak ya. Hepatitis ini disebabkan oleh jenis virus tertentu, ada hepatitis A, B, C, apa saja itu ya. Nanti silakan kamu cari secara detail itu bedanya apa ya. Saya juga masih bingung bedanya. Jadi peradangan pada hati disebabkan oleh kita mengkonsumsi minuman beralkohol dan menggunakan obat-obatan berdosis tinggi, atau karena infeksi virus hepatitis. Ini juga jadi ancaman ya. Beberapa teman di sekitar saya itu pernah kena penyakit ini ya. Berikutnya itu penyakit kuning. Gejala awal menunjukkan ada gangguan pada hati, penyumbatan saluran empedu, atau adanya gangguan pada metabolisme bilirubin atau zat warna empedu tadi. Ya Allah. Ini juga dulu ada teman itu juga kena ini. Dia pekerja keras, saudara. Nggak terlalu lelah mungkin ya, siang malam ya. Nah ini, jadi empedu yang harusnya masuk ke pencernaan, jadi empedu itu kan ke pencernaan kan, buangnya lewat pencernaan, kemudian nanti mewarnai urin, sehingga urin kita menjadi kuning gitu ya. Kemudian mewarnai feses atau tinja kita menjadi kuning kecoklatan itu. Nah kalau itu ada saluran yang terbuntu, yang tersumbat, maka warna itu kemudian ke darah. Ya, ke darah biasanya kulit-kulit jadi kuning, mata kuning gitu ya. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita menderita seperti itu. Yang berikutnya itu sirrosis hati. Ya Allah,
Kerusakan pada sel hati yang disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi obat-obatan atau minuman beralkohol. Ini semacam apa ya, sel-sel hatinya itu jadi keras kaku seperti membatu begitu ya. Kemudian juga dikarenakan infeksi virus atau bakteri. Kemudian ada yang juga disebabkan oleh jenis tumor atau kanker, serta ada penumpukan racun di dalam tubuh yang berlebihan. Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi bahwa fungsi dari hati adalah menetralkan racun. Karena itu anak-anak sekalian semuanya, siapa saja yang melihat video ini ya, tolong berhati-hati. Jadi makanan-makanan yang baik itu jelas gitu ya, makanan yang jelek juga jelas. Jangan cari makanan yang remang-remang gitu ya. Hindari makanan-makanan yang sekiranya membahayakan tubuh kita. Jangan turuti hawa nafsu ya, hati-hati. Hawa nafsu itu menjerumuskan kita. Pak, udah tadi hawa nafsu. Hawa nafsu diantaranya kan nafsu makan yang berlebihan. Nggak ketok kelihatan makanan warnanya apa itu semangat, pada hati-hati itu. Karena itu biasakan, menurut saya sih masak sendiri, ini udah dikondisikan zat makanannya dikondisikan. Begitu ya, paham ya? Siapa yang akan menjaga diri kita dan tubuh kita kalau kita tidak menjaganya sendiri? Oh, jaga ibu kita terus gitu. Awas nah, jangan makan itu, jangan makan itu, jangan merokok. Itu kalau dari dalam diri kita nggak ada niatan, ya susah. Karena itu jaga dirimu sendiri, jangan menggantungkan orang lain. Oke, demikian tadi. Habis ya kayaknya ya. Pembahasan kita tentang dua hal, tapi panjang sekali. Yang pertama yaitu tentang struktur dan fungsinya. Yang kedua tentang gangguan atau kelainan-kelainannya. Aduh, lama sekali. Oke, mudah-mudahan kita semakin tahu jeroan tubuh kita. Dan pesan saya, kalau sudah tahu fungsinya, sudah tahu strukturnya, sudah tahu cara kerjanya, dan sudah tahu berbagai macam gangguan dan penyakitnya, maka kita harus tahu bagaimana cara menjaganya supaya alat-alat yang kita miliki tetap sehat sampai tua. Alat-alatnya semuanya itu. Ya, kalau onderdil sepeda motor, belikan lagi bisa seperti baru lagi. Nah, ini kalau tubuh kita udah rusak, walaupun covernya sih ada ganti organ, tapi itu kan tidak semudah yang kita bayangkan, ongkosnya pun mahal gitu ya. Oke, pesan saya di bab ini, mari kita jaga tubuh kita setelah dapat ilmu-ilmunya. Dan ini kayaknya sebagian kecil aja dari ilmunya. Jangan puas dengan apa yang saya sampaikan, dan juga jangan percaya dengan apa yang saya sampaikan sebelum nanti baca-baca buku aslinya. Jadi di perpustakaan ada buku yang sudah kamu pinjam bawa ke rumah, dan juga ada modul yang sudah disiapkan Pak Ugo di model SMA Negeri 9 Surabaya. Terima kasih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.